Nah, selama ini Cina inginnya membuat terkagum-kagum dunia, yang selama ini, mohon maaf juga, Amerika sendiri menjadi adik kuasa, seolah ini ingin menandingi. Ingin menandingi dan ingin menguasai dunia. Nggak ada yang bisa menguasai dunia kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Lalu para gaib kita hormati, kita sinergikan, karena hal yang gaib itu bisa diterima tobat. Akan bercerita bahwasanya obah musiking jalmo tan bisa ndedel marang garising pepesti. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya obah musiking jalmo itu kan manusia ya, tan bisa ndedel marang garising pepesti. Artinya begini, kodrat tan bisa oncat. Kodrat itu tidak bisa oncat, umpama gitu. Kalau Cina matanya sipit, umpama ini kan diantara kodrat tan bisa oncat. Lah, lalu kodrat pula tan bisa oncat biasanya ini saya nggak mengatakan pasti, kalau Cina itu cenderung olah pikirnya itu yang dikedepankan. Lah, artinya akhir-akhir ini saya melihat negara Cina ya, itu sangat mendominasi dalam caranunya membuat getar dunia, masyarakat dunia, seolah-olah dari teknologinya, dari segi kekuatan ekonominya, ini seolah-olah arep ngungkul-ungkuli panguasaning Gusti. Ya, sekali lagi akan ngungkul-ungkuli panguasaning Gusti sampai dengan ada apabila tidak hujan sampai sekian tahun sanggup membuat hujan buatan, umpamanya seperti itu loh. Lah ini arep ngungkul-ungkuli panguasaning Gusti. Ing mongko saya cenderung saya juga nggak mengatakan saya benar ya, cenderung saling mengingatkan, maksud saya bahwasanya negeri tirai bambu, Cina kan tirai bambu ya. Negeri tirai bambu ini semestinya di situ kalau bambu itu ada ros, lebih ngeletakke atau menempatkan kehidupannya pada rasanya gitu loh. Jadi setiap manusia kan, cara istilah lagon Banyumasan itu menungsa titahe ngalah ditinggal podo apote. Artinya di sini yang dinilai adalah kepribadiannya toto sing rasa. Artinya sekali lagi saya ingin mengingatkan, saya tidak mengkutuk bahwasanya itu saya tidak bersyukur, apalagi bersyukur ya Cina itu terjang badai, tapi kita saling mengingatkan jangan sampai ngungkul-ungkuli panguasaning Gusti. Ya, sekali lagi, obah musiking jalmo tan bisa ndedel marang garising pepesti, kodratan bisa oncat. Artinya kalau kodratnya Cina itu semestinya, mohon maaf caranunya, membangun ekonomi, namun ekonomi yang sehat, yang seolah-olah tidak akan menguasai dunia, karena dunia ini dikuasai oleh hal yang gaib dan yang maha gaib. Sekali lagi saya menyatakan hal yang gaib itu para makhluk Tuhan yang bersifat gaib, tidak bisa dituduh dengan mata wadak. Maha gaib itu Tuhan Yang Maha Esa. Artinya setiap manusia tidak mungkin akan bisa ngungkul-ungkuli kekuasaan Tuhan, tidak mungkin akan bisa menandingi gitu loh. Panguasaning Gusti tan kena kinoyo apa wae, tidak bisa disangka-sangka. Lah ini terkait dengan badai, namanya badai infa ya kalau nggak keliru, atau badai pasir ya. Ini kan setidaknya rasa ternyuh itu harus ada. Rasa ternyuh dalam arti kenapa saya telah melogikakan kehidupan seolah-olah Tuhan itu menjadi teman saya atau bapak saya atau saudara kita gitu ya. Taruhlah orang yang seolah-olah paling dikasihi, seolah-olah tidak ada nada kualat utamanya kebendu. Kok kenapa tiba-tiba terjadi yang demikian? Lah ini saya cenderung mengatakan bahwasanya pembalasan itu pasti ada. Pembalasan itu hak mutlak di tangan Tuhan. Artinya ini sifatnya rahasia. Kan tidak ada ini nih perkiraan bahwasanya saya membangun ekonomi nanti, kan lajunya seolah-olah cenderung kepada pikiran saja. Nah, saya mengatakan bahwasanya obah musiking jalmo tan bisa ndedel marang garising pepesti. Jikalau kemarin habis diterjang banjir dan lalu dengan badai infa ini atau badai pasir, lalu kira-kira terkoyak nggak perekonomian? Lah kalau ini berkelanjutan, artinya tanpa ada etika dan estetika terhadap kekuasaan Tuhan,
niscaya nanti akan lebih ada hal-hal yang lebih parah daripada itu, karena selama ini Cina inginnya membuat terkagum-kagum dunia, yang selama ini mohon maaf juga Amerika sendiri menjadi adik kuasa, seolah ini ingin menandingi dan ingin menguasai dunia. Nggak ada yang bisa menguasai dunia kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Lalu para gaib kita hormati, kita sinergikan, karena hal yang gaib itu bisa diterima tobatnya. Sekali lagi saya mengatakan, apabila melalui referensi manusia. Itulah makna menurut saya hakikatnya manusia adalah pemimpin di muka bumi ini. Artinya mengajak seluruh makhluk untuk beriman dan bertakwa, tidak ada lain dan tidak bukan, sebisa asanya. Kalau menghindari salah pun tidak bisa, menghindari benar pun tidak bisa, namun nilai ketakwaan. Artinya begini, janganlah anugerah Tuhan semata-mata akan diukur dengan materi saja. Sekali lagi, janganlah anugerah Tuhan akan diukur dengan materi saja. Artinya kita pun ini, bangsa kita pun juga sedang lalai, Mas. Bangsa kita sedang lalai, artinya segala sesuatu. Kalau dulu leluhur kita, saya ya terutama itu, saya mengalami bahwasanya kamu menanam pisang, iya, kalau menjual itu ya jangan nyang-nyangan, pamali gitu loh. Ya kira-kira patutnya berapa, kamu yang bisa jual lagi, saya pun juga ada imbal setimpal dalam menanam ini. Lah ini kan patutnya berapa, pantasnya. Lah kalau dikuasai dengan ibaratnya, wah enggak, ibaratnya kan ada orang yang ngunil, kalau istilah Banyumas itu, yang ngunil sekali lalu ini 10.000, ini apa, ini sudah mengukur dengan anugerah Tuhan Yang Maha Esa siapa yang bisa bikin pisang umpamanya begitu loh. Kan nggak ada. Lah kita tinggal menikmati, pohon pisang pun itu tidak minta upah dalam ngedeng-ngedeng ngetoke apa buahnya, taruhlah dengan ya buahnya, lalu jam berapa dia membesar kita juga nggak tahu, kita lalu mengukur dengan nilai uang. Lah kira-kira ada ketersinggungan nggak ini dari pohon pisang terhadap manusia dan sebaliknya begitu loh. Ini sebuah hal tata rasa yang semestinya digali lebih jauh, lebih lanjut oleh mohon maaf ya, oleh bangsa Cina, bahwasanya ambisi untuk menguasai dunia, menakar dunia ini, menakar anugerah Tuhan ini dengan teknologi dan uang, semestinya ada cek kontrol begitu loh. Cek kontrol, saya tidak mengatakan bahwasanya itu adalah bala atau ibaratnya musibah atau taruhlah saya menghujat dan sebagainya, mengkutuk, bahwa rasain loh, intinya kan begitu. Saya nggak demikian, namun cenderung kepada tata rasa bahwasanya kita sebagai bangsa yang besar kedepankanlah lebih kedepankanlah tata krama, jangan sampai mengedepankan logikanya lalu ingin menguasai dunia semata-mata mohon maaf dengan materi, dengan kekuatan teknologi, senjata dan sebagainya. Niscaya apabila demikian akan menjadi negeri yang terkapar. Cina ini pernah menjadi negara miskin loh, Mas. Iya kan? Tahun 80-an ini pernah menjadi negara miskin lah. Dengan teknologinya dianggapnya akan program sekarang ibaratnya apa? Jalur sutra apa itu? Oke. Ya, yang membangkitkan ekonomi. Iya, membangkitkan jalur sutra dan sebagainya. Ini bagus lah. Namun jangan menuhankan ekonomi dan teknologi yang saya maksud ya. Jadi intinya saya mengatakan bahwasanya kita janganlah meniru bangsa yang demikian, dan lalu kita ingat kembali kepada wawarah taruhlah tradisi leluhur yang perlu kita uri-uri. Jadi kita apapun alasannya, hidup itu ada batasan, sehingga jangan punya cita-cita menjadi negara yang akan menguasai dunia dengan materi dan teknologi, namun cenderung kepada tata krama hidup, menyoroti bahwasanya itu komunis atau nilai spiritual. Namun saya mengatakan di antara banyak spiritual, ini kan banyak ya. Jadi rata-rata manusia terbelenggu kepada nilai spiritual, mohon maaf. Kalau Jawa pun, di Jawa ini banyak yang masih terkagum, wah hati-hati itu santetnya lah. Ini saya mengatakan bahwasanya nilai spiritual yang sejati tidak mungkin akan mengungkuli penguasa Gusti. Ya, ini yang saya maksud. Artinya saya cenderung kepada kalau boleh saya ngomong, ada baiknya kita memberikan sebuah deklarasi bahwasanya ini loh nilai spiritual Nusantara yang asli. Kita juga sudah punya konsep aslinya kalau kita mau menggali bahwasanya nilai spiritual itu ada spiritual yang duniawi ya, taruhlah duniawi ya duniawi gitu loh. Ya pokoknya ilmu yang digunakan untuk dunia nggak ada kaitannya dengan ilmu kesempurnaan gitu loh, Mas. Saya mengatakan nggak ada kaitannya, yang kalau lagu itu kan ada
di sana nggak ada meja biliar, di sana nggak ada dan sebagainya, itu nggak ada lah. Ini yang saya maksud bahwa nilai spiritual, toa kalau nggak keliru apa? Tao ya. Tahu. Ya, ilmu Tao itu kan, kalau nggak keliru itu ilmu Tao, ilmu ketauhidan bangsa Cina ini. Sudahkah ini merakit kepada nilai spiritual yang sejati? Nilai spiritual yang sejati yang sekilas sering saya katakan yaitu laku lajring sukmo, sing moh nglarani moh dilarani, itu baik, lebih baik lagi, lebih baik dilarani daripada nglarani. Yang paling baik sudah dilarani masih awe bebungah. Lah ini nilai spiritual yang sejati. Kalau dalam agama Kristen mungkin yang disebarkan adalah kasih, ya, ya kasih lah taruhlah. Terus kasih ya sebagai pedoman, lalu berdharma bakti taruhlah. Kalau dalam Buddha itu dhamma ya, dan sebagainya. Kalau dalam Jawa ngelaksanani dharma yang wajib. Jadi hidup ini kewajiban gitu loh. Jadi nggak bisa kita ingin menjadi negara yang besar, menjadi sorotan dunia, terus menjadi polisi dunia dan sebagainya. Tunjukkanlah kita kepada tata krama yang sehat, niscaya kita hidup sehat. Dengan proses yang skala besar ini, pandemi itu, kita bisa selamat, menunjukkan ibaratnya, taruhlah kalau boleh kita ngomong, keajaiban lah gitu loh. Keajaiban sebagai bangsa yang bisa mengatasi pandemi dengan cara yang terbaik. Dengan kekuatan alam ini saya yakin ada tolak balak tertentu, baik itu kunir apu, baik itu apa, itu ada. Jadi intinya saya mengatakan janganlah menjadi bangsa yang ngungkul-ungkuli, yang nantinya siku denda atau sikulan bendu itu akan terjadi pada bangsa kita. Niscaya tidaklah akan diturunkan wabah kecuali oleh kehendaknya gitu loh. Nah ini pun kita saya terutama itu merujuk kepada perbaikan rasa bersama, rasa rumangsaning urip. Jadikanlah tata krama sebagai kiblat daripada peradaban dunia, jangan teknologi dan finansil, begitu. Saya rasa demikian. Terima kasih.